Psikopat yang sangat jenius ini telah merancang sedemikian rupa tempat eksekusi korbannya yang berada di sebuah ATM dengan cara jeniusnya. Lalu apakah korban-korban psikopat jenius ini bisa selamat dari jebakan psikopat ini? Dan bagaimana cara mereka bisa keluar dari tempat itu? Inilah film ATM tahun 2012. You gotta be kidding me. Just wait. Why is he out there? Dude is waiting to use the ATM. Something I can help you with? Don't these things have like a panic button or something? Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama David yang kini sedang bekerja di sebuah kantor keuangan. Lalu kita diperlihatkan dengan rekan kantor David bernama Corey yang ingin mengobrol santai dengan David. Namun di sini David sudah terlalu lelah bekerja dan ingin segera pulang sekarang juga. Akan tetapi Corey menahan David karena hari ini adalah hari terakhir bagi seorang wanita bernama Emily untuk bekerja di kantor ini. Dan rupanya Emily ini adalah seorang wanita yang selalu diperhatikan oleh David selama ia bekerja di kantor ini. Dengan kata lain, tidak ada lagi kesempatan bagi David untuk mendekati Emily kecuali di malam ini. Kemudian Corey baru ingat kalau hari ini adalah perayaan malam Natal bagi seluruh pegawai kantor. Dan seperti biasa, di malam itu diisi dengan minum-minum dan saling berbincang satu sama lain sesama pegawai kantor. Dan tanpa sengaja, di situ David melihat Emily dari kejauhan. Dan dari sinilah David mulai memberanikan diri untuk menghampiri Emily yang kebetulan lagi sendirian. Karena David ini adalah tipikal cowok yang sedikit pendiam, di sini obrolan mereka sedikit canggung dan terasa aneh. Dan endingnya, Emily memutuskan untuk pergi dari pesta itu untuk segera pulang ke rumahnya karena sudah larut malam. Di sini terlihat Emily yang berada di pinggir jalan untuk menunggu taksi yang akan datang. Akan tetapi, tiba-tiba David berada di belakang Emily. Ia datang dengan harapan bisa ngobrol lebih lama lagi dengan Emily. Karena saking asiknya mengobrol, di sini Emily malah ketinggalan taksi yang membuatnya harus lama menunggu taksi yang lain. Tentu momen ini adalah kesempatan bagi David untuk mengantarkan Emily pulang ke rumahnya. Karena cuaca yang semakin dingin dan entah sampai kapan taksi itu akan datang, Emily pun mau untuk diantarkan pulang oleh David. Di sini David masuk lagi ke dalam untuk bertemu dengan Corey. Kalau ia akan pulang dulu untuk mengantarkan Emily pulang ke rumahnya. Namun situasi ini dimanfaatkan oleh Corey karena ia tidak lagi memiliki uang cash untuk kembali pulang. Corey pun juga ingin meminta pulang bareng dengan David. Namun dalam pikiran David, kalau apa yang dilakukan oleh Corey ini dapat merusak momennya dengan Emily. Di sini David berniat memberikan uang cash kepada Corey untuk segera pulang sendirian. Namun saat membuka dompetnya, ternyata tidak ada sepeser pun uang yang dia bawa. Dan mau gak mau David harus membawa Corey untuk pulang bersamanya. What am I doing? We're leaving. Yeah, what? Corey. Well, it'll take 10 minutes. Well, I'm leaving. Yeah, and you're my ride home. And you guys have any cash I can borrow? Let's go. Okay. Di tengah perjalanan yang sangat dingin itu, tiba-tiba Corey berkata kalau ia sangat lapar dan ingin sekali memakan pizza. Dengan apa yang dikatakan oleh temannya itu, David sangat tidak enak kepada Emily dan takut dengan keberadaan Corey ini membuatnya tidak nyaman. Namun Emily tidak mempermasalahkan hal itu. Tapi tetap saja alasan demi alasan David tidak mempengaruhi ajakan Corey. Bahkan Corey kembali berkata kalau kedai pizza favoritnya tidak menerima pembayaran debit. Di situ juga David langsung menuju ATM terdekat agar Corey bisa mengambil uang cash untuk segera membeli pizza. Di sini terlihat kalau waktu sudah menunjukkan setengah 3 malam dan dengan suhu mencapai minus 3 derajat Celcius. Apalagi dengan kondisi ATM yang sudah sangat sepi.
Sebagai bentuk kekesalan David, ia pun sengaja menjauhkan mobilnya dari ATM itu agar Corey berlari dengan dinginnya malam. Pada awalnya semua berjalan dengan semestinya dan David tidak mau kehilangan kesempatan ini untuk berdua-duaan bersama dengan Emily. Namun momen itu kembali hilang ketika Corey memanggil David dari dalam ATM. Saat itu juga David langsung menghampiri temannya itu yang seperti terdapat masalah. Karena hal inilah membuat Emily harus menunggu di dalam mobil itu sendirian. Namun karena tak kunjung kembali, di sini Emily penasaran sebenarnya apa yang dilakukan oleh mereka berdua. Ia pun memutuskan untuk segera turun guna menghampiri mereka berdua. Setelah sampai di dalam, rupanya terlihat kalau kartu ATM milik Corey mengalami kerusakan dan tidak terdeteksi apa penyebab hal ini. Maka dari itu, mau nggak mau, David lah yang harus membeli pizza itu dengan menggunakan uang cashnya. Namun, tiba-tiba hal yang aneh pun terjadi ketika mereka bertiga melihat ada seorang yang misterius yang berdiam diri menghadap mereka dari luar ATM. Di sini, Corey berasumsi kalau itu adalah seorang yang ingin masuk ke dalam ATM dan sedang mengantri dari luar ATM. Tapi tak lama, tiba-tiba terlihat ada seorang bapak-bapak yang sedang membawa anjingnya. Akan tetapi, hal yang tak terduga pun terjadi. Something I can help you with? Oh shit. Hey! See that? Hey! Shit! Call 911. Di sini si bapak-bapak itu dibantai sampai tewas oleh orang misterius ini, yang kini kita sebut saja seorang psikopat. Karena hal itulah mereka bertiga mulai sadar kalau orang yang ada di luar sana adalah bukanlah orang biasa yang ingin mengantri ATM ini. Di sini David berniat menelpon polisi, akan tetapi HP David malah kehabisan baterai. Dan apesnya lagi, HP-nya Corey pun saat ini menghilang entah kemana. Sedangkan HP Emily yang merupakan satu-satunya harapan malah tertinggal di mobil David. Karena hal itulah membuat mereka semua semakin panik dan mulai mencari sesuatu yang sekiranya bisa digunakan untuk meminta bantuan. Di sisi lain terlihat psikopat itu terus mengawasi mereka dari halaman parkir. Situasi kini semakin mencekam yang diikuti dengan suhu udara yang semakin dingin. Karena mereka bingung ingin melakukan apa, David berencana untuk berlari ke dalam mobilnya. Akan tetapi, belum sempat David ingin keluar, psikopat itu menyadari hal itu dan langsung menuju ke mobil David untuk mencari sesuatu di dalam mobil David. Dari mobil David, psikopat itu hanya mengambil sebuah perkakas dan dengan anehnya langsung pergi ke belakang ATM. There has to be. I can't tell. Melihat situasi ini, menurut David ini adalah kesempatannya untuk berlari keluar. Akan tetapi, Corey sedikit mencegahnya untuk jangan gegabah. Karena kita tidak tahu ada berapa orang yang saat ini sedang mengawasi mereka dari luar sana. Karena hal inilah David mengurungkan niatnya untuk berlari keluar dan terpaksa mereka harus menunggu sampai pagi. Namun tiba-tiba listrik di ATM itu padam. Zach, what else? He got the power. There's no heat. Setelah itu mereka sadar kalau psikopat itu telah mematikan mesin penghangat di ATM ini, yang artinya semakin lama mereka di sini, maka secara perlahan mereka akan mati dengan kedinginan. Di sini Emily mencoba untuk tetap tenang dan dia melihat ada alat pendeteksi asap yang berada di atas mereka. Namun sayangnya mereka tidak memiliki korek untuk membuat asap di ATM itu. Lalu David berpikir kalau orang itu tidak berniat untuk membunuh mereka.
Akan tetapi mungkin orang itu ingin merampok semua orang mereka. Di sini David berniat mengambil semua uangnya yang berjumlah $1.000 untuk diberikan kepada orang itu. Di sini Corey pun menyumbangkan jam tangan mahalnya dan Emily pun memberikan anting-antingnya. Di sini David mulai keluar dari ATM dan menemui psikopat itu. Dalam keadaan sepi dan mencekam, David membujuk psikopat itu dan memberikan uangnya agar mereka bertiga bisa pergi dari sini. Dan David berjanji tidak akan melaporkan tindakan psikopat ini ke polisi. Di sini mereka bertiga sama sekali tidak bisa melihat wajah psikopat itu karena tertutupi oleh jaket. Dan David pun melemparkan uangnya ke psikopat itu. $500 in here. Puzzle, please just let us go. Like nothing happened. Okay. Don't worry about this. We've never even seen your face. Di momen ini David memanfaatkan kelengahan psikopat itu untuk berlari ke mobilnya. Dalam keadaan panik, David langsung masuk ke dalam mobil. Tapi sialnya kabel starter mobil David sudah diputus oleh psikopat itu. Di tengah kepanikan itu, David mencoba mengambil HP Emily dan menelpon polisi. Namun belum sempat David menelpon, tiba-tiba psikopat itu langsung menerobos kaca mobil. Karena tak ingin tewas, akhirnya David berlari ke dalam ATM. Namun anehnya, di sini psikopat itu tidak mengejarnya. Ia malah berhenti jauh di depan ATM. Di sini psikopat itu mengambil uang itu dan juga mengambil HP milik Emily. Dan anehnya lagi, barang-barang itu tadi malah ditaruh di bagasi mobil David. Sejujurnya sampai sini mereka masih belum mengetahui apa yang ingin dilakukan oleh psikopat ini dan entah apa yang ingin psikopat itu rencanakan. Kini satu-satunya barang yang Emily bawa adalah sebuah lipstik. Karena sudah putus asa, Emily memanfaatkan lipstik itu dengan menulis di kaca ATM untuk meminta bantuan. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan jam 3:30 subuh dan suhu di tempat itu semakin ekstrim dengan -5 derajat Celcius. Tak terbayangkan lagi betapa dinginnya saat berada di ruangan itu. Tak lama kemudian, mereka melihat ada mobil patroli yang sedang melintas. Di sini petugas itu masih belum menyadari dengan keadaan yang ada di lokasi ini. Namun petugas itu baru tersadar ketika melihat seorang pria yang kini telah terkapar. Dan inilah yang terjadi. Come report, right? Security guard. Are you okay in there? Watch out, somebody! Hey, watch out! What? Down there! Trying to kill him! 22. Si petugas itu dihabisi dengan brutal oleh psikopat ini dengan menggunakan sebuah linggis. Melihat hal itu, mereka bertiga semakin putus asa dan entah bagaimana lagi mereka harus bertahan dan keluar dari tempat mengerikan ini. Namun tiba-tiba di sini akhirnya mereka merasa lega karena sudah membantai psikopat itu. Namun betapa kagetnya Corey ketika melihat psikopat itu masih berada di depan mereka. Yang artinya mereka membantai orang yang tak bersalah di ATM itu, yang merupakan seorang petugas kebersihan yang datang subuh untuk bekerja.
Tak mau terlarut dalam penyesalan, di sini Cory langsung mengambil jaket petugas itu untuk ia gunakan. Karena sudah muak dengan hal ini, tanpa banyak basa-basi lagi, Cory langsung keluar dari ATM itu. Di sini terlihat Cory yang berlari sekencang-kencangnya. Akan tetapi anehnya, psikopat itu tidak mengejar Cory. Namun, inilah yang terjadi. Enough with the top. Cory! Get back inside. Dalam kondisi terkapar lemas, psikopat itu menghampiri Cory dan menusuk perutnya berkali-kali dengan menggunakan sebuah obeng milik David. Awalnya Mimin kira kalau Cory terkena tembak dari psikopat itu. Namun dengan jeniusnya, tanpa mereka bertiga sadari, sendari awal mereka di ATM itu, psikopat ini telah memasang perangkap benang yang cukup kuat. Setelahnya, psikopat itu mulai berjalan ke belakang ATM untuk mengambil selang air. Sampai saat ini, kita masih belum mengetahui apa yang ingin direncanakan oleh psikopat ini. Di sisi lain, David melihat Cory yang masih bergerak, yang menandakan kalau temannya itu masih hidup. Dan tanpa pikir panjang lagi, mereka berdua berlari untuk menyelamatkan Cory dan kembali lagi ke ATM itu. Tapi tak lama kemudian, psikopat itu mendorong mobil David ke depan pintu ATM. Hal ini dilakukan agar mereka tidak bisa keluar dari ATM ini. Dan beberapa menit kemudian, dari mesin penghangat mulai terlihat air yang sengaja dialirkan oleh psikopat itu. Maka dari itu, air-air yang tergenang di dalam itu akan membuat tempat itu semakin dingin. Dan dengan pendarahan yang kian hebat dan ancaman hipotermia akan membuat Cory mati secara perlahan. Di tengah kepanikan itu, tanpa mereka sadari, di dalam kantung jaket petugas mereka menemukan sebuah rokok dan juga korek api. Tanpa pikir panjang, mereka pun mencari kertas yang bisa mereka bakar di ATM itu. Di tengah kepanikan mereka bertiga, di sini juga terlihat psikopat itu begitu menikmati penderitaan orang-orang ini dengan duduk santai dan menonton penderitaan mereka bertiga dari luar ATM. Kembali ke David, alat pendeteksi asap yang berada di atas ruangan membuat David begitu kesulitan untuk menggapainya. Ketika itu juga Emily memiliki ide, yang mana David akan menggendong Emily untuk menggapai kertas yang terbakar itu agar mendekati alat pendeteksi asap. Alhasil usaha mereka tidak sia-sia. Di situ Emily berhasil menyalakan alat mendeteksi asap itu agar membunyikan sirene darurat. Baru saja berbahagia, namun inilah yang terjadi. Karena hal itulah membuat Emily langsung tewas di tempat dengan keadaan tulang leher yang sudah patah. Ditambah lagi, tiba-tiba psikopat itu menabrakkan mobil polisi ke dalam ATM itu. Karena muak dengan semua yang dilakukan oleh psikopat itu, David melihat botol alkohol milik Cory dan berencana membakar botol alkohol itu untuk dijadikannya menjadi bom molotov. Dan langsung melemparkannya ke psikopat itu yang sedang duduk. Tapi di sini anehnya tak ada sedikit pun teriakan yang terdengar oleh David. Dia kemudian baru menyadari kalau psikopat itu hanya memasang jaket petugas di kursi ini. Dan melihat psikopat itu masih berada jauh mengamati apa yang dilakukan oleh David. Di sini juga psikopat itu berencana ingin bergegas membunuh David. Akan tetapi terdengar sirene polisi yang akhirnya datang ke lokasi mereka.
Di sini para polisi itu datang bukan untuk menolong David, melainkan malah menangkap David, karena hanya dialah satu-satunya orang yang terlihat di lokasi itu. Dengan kata lain, para polisi ini mengira kalau David ini melakukan pembobolan ATM serta melakukan pembunuhan berencana. Di sini David berusaha menjelaskan semuanya kepada polisi. Namun polisi itu sama sekali tidak menggubris apa yang dikatakan oleh David. Dan di situ juga pemeriksaan dan penyelidikan terus dilakukan oleh para polisi sampai pagi hari. Proses penangkapan David semakin diperkuat saat para polisi memeriksa CCTV, yang mana terlihat dari CCTV itu segala tindakan yang mencurigakan. Seperti David yang menendangkan mesin ATM, David yang mendorong Emily sampai terjatuh, dan sampai David yang sedang mencekik petugas sampai tewas di dalam ATM. Dan terungkaplah sudah alasan psikopat itu terlihat menjauh dari ATM dalam melakukan aksinya, karena dia tidak mau dirinya tertangkap oleh kamera CCTV. Di sini juga kita baru sadar kenapa psikopat itu menaruh uang, jam tangan, dan anting-anting itu di dalam mobil David. Itu semua agar semakin memperkuat David sebagai pelaku utama pada kejadian ini. Dan yang bikin menjengkelkannya lagi, dari banyaknya orang yang ingin melihat tempat kejadian itu, hampir semua orang menggunakan jaket yang sama seperti psikopat ini. Dan rupanya psikopat yang asli pun juga berada di sana untuk melihat kejadian itu. Dan di ending film kita diperlihatkan dengan psikopat itu yang sedang kembali ke persembunyiannya. Saat sampai, dia langsung duduk di meja kerjanya dan terlihat semua gambar dan rencana yang mereka buat. Ternyata selama ini sebelum melakukan aksinya, ia sudah mengetahui sebelumnya posisi jalur pergerakan yang akan dia lakukan nantinya, yang menandakan aksinya ini dilakukan dengan terstruktur dan terencana begitu matang. Dan tentunya psikopat ini telah melakukan survei lokasi. Maka dari itu, psikopat ini telah mengetahui setiap titik kamera CCTV di lokasi itu. Dan di sini juga terlihat psikopat itu akan merencanakan aksinya di sebuah ATM yang berbeda. Dan film pun tamat.